Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Eh, Bu Menteri, Bu Wakil Menteri, dan para staf semua, ini di paparan jenengan disampaikan bahwa negara-negara tetangga itu relatif lebih agresif ya untuk menanam modal, berinvestasi untuk kemajuan pariwisata. Bahkan Indonesia bisa dibilang seperempatnya nggak ada dibandingkan dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia. Eh, jadi gini, Bu Menteri, kita ini orang Indonesia itu punya istilah tidak ada akar rotan pun jadi. Ini negara-negara yang jenengan sebut juga, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia. Contoh Malaysia, ini kan separuhnya dengan Singapura. Oke. Tapi faktanya di 2026 sekarang, Singapura menjadi negara nomor satu kunjungan wisata luar negerinya ke Malaysia. Jadi menurut saya tidak semua tergantung dari modal, walaupun modal juga faktor utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam paparan jenengan Bu Menteri menyampaikan bahwa potensi yang ada di Indonesia, Saudara Menteri ini sangat bangga kalau kita nomor 2 setelah Malaysia. Cuman ditopang oleh kunjungan wisma dalam negeri. Betul ya Bu Menteri ya? Itu sama juga, itu kan duitnya rakyat juga. Dari saku atas hanya pindah ke saku bawah. Faktanya adalah bahwa kunjungan Wisman yang ke Indonesia di negara ASEAN saja, kita nomor 5 loh Bu. Nomor 5, paling buncit itu. Padahal kita kan tahu bagaimana sih potensi alam kita, Bu. Kita ada Labuan Bajo, kita ada Raja Empat, kita ada Borobudur, ada Lombok, ada Bali yang diakui dunia. Oleh karenanya, saya nggak mau nanya, Bu. Cuman saya menyarankan saja, ada beberapa saran yang akan saya sampaikan ke jenengan. Syukur-syukur ditindaklanjuti. Ini untuk apa? Saya pernah menjadi eksekutif sama jenengan. Tapi dalam pikiran saya, pada saat saya menjadi eksekutif, saya selalu menggunakan prinsip dan asas ekonomi. Apa itu? Menggunakan dana APBN sekecil-kecilnya, tapi punya manfaat untuk rakyat yang sebesar-besarnya. Oleh karenanya ada beberapa saran ini Bu Menteri tolong dicatat ya. Siapa tahu bermanfaat nih. Biar nanti ranking Indonesia naik tidak nomor 5 tapi bisa ranking nomor 3, 2 atau 1. Yang pertama, persoalan pariwisata di negara kita ini salah satu yang menghambat adalah biaya pesawatnya larang, Bu. Ini contoh ya, bagaimana dari Singapura ke Bangkok itu jauh lebih murah dibandingkan dari Jakarta ke Raja Ampat. Kemudian ditambah lagi dari objek wisata, dari bandara ke objek wisata, itu masih perjalanannya jauh banget. Saya pernah ikut lomba mana namanya Danau Toba. Dari Silangit ke Danau Toba, Masya Allah Bu, 4 jam. Belum jalannya kelok-kelok gini. Oleh karenanya, yang perlu jenengan lakukan itu satu. Yang pertama tadi, cobalah jenengan koordinasi dengan lintas instansi terkait. Itu faktur minta diturunin. Khusus untuk wisata. Berarti nggak pakai biaya kan? Jenengan yang maju sana. Saya nggak ngerti caranya, ini tugas jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, Malaysia dan Thailand ini visanya longgar banget. Bahkan bisa bilang open visa bagi Cina dan India. Oleh karenanya, yang kedua saya sarankan jenengan nggak pakai biaya lagi nih.
harus koordinasi komunikasi dengan imigrasi, gimana caranya, pokoknya visa, ini aja deh. Visa untuk India, Cina, dan Timur Tengah, cobalah diperlonggar. Kan ini untuk di visa. Ada apa sebetulnya? Kalau negara tetangga kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Ini tugas jenengan, Bu Menteri. Kalau bisa ini dilakukan, orang Cina, orang India banyak keluarganya di sini, apalagi Timur Tengah. Apalagi kalau bisa naruh pesawat di sana untuk direct dari Timur Tengah, dari India, dari Cina langsung ke objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Yang ketiga, masalah sampah. Berkali-kali Bali ini menjadi persoalan masalah sampah. Ini kan jenengan bisa dong komunikasi, koordinasi dengan lintas kementerian terkait dengan LH. Kan nggak pakai biaya lagi. Yang Baik, terakhir nih, baik Pak, yang udah perlu jenengan, 5 satu lagi menit. Bu, satu lagi. Yang terakhir, hilangkan budaya uang sesaat. Ini tugas jenengan ini. Hilangkan budaya uang sesaat. Bagaimana terlalu banyak orang malak, orang naikkan harga semena-mena dan lain sebagainya. Ini hanya tugas jenengan itu aja. Jadi 4 saran saya untuk Ibu, moga-moga dilaksanakan untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saya ingatkan sebelumnya untuk kita kali ini fokus membahas anggaran dan kita sepakati 3 menit saja. Terima kasih. Selanjutnya di sayap kanan masih Pak Putra Nawaban, silakan. Baik pimpinan, tadi saya tanya Pak Andika artinya jenengan itu apa, baru saya tahu. Oke. Maksudnya saudara ternyata. Saudara Menteri, Saudara Wamen, beserta dengan seluruh jajaran, pimpinan, Pak Ketua, dan juga anggota yang saya hormati. Saya langsung saja pada minta uangnya berapa. Itu ya. Mintanya 1,99 triliun. Berarti mintanya itu 200% kenaikan dari pagu indikatifnya yang adalah 1,01 triliun. Nah ini nanti saya akan mengarah kepada menurut saya argumentasinya Kemenpar ini agak kurang pas kalau mau minta tambahan uang. Tren pemotongan di Kementerian Pariwisata ini sudah terjadi kalau kita lihat datanya sejak tahun 2025 itu anjlok minus 53%. Jadi 1,49 triliun. Dan ini kan dibilang pagu ideal ya. Ideal itu berarti yang paling pas lah buat Kemenpar. Lalu turun lagi, di tahun berikutnya turun lagi. Saya menduga, ini kalau anak Jaksel bilang beberapa tahun yang lalu, ini kode keras ini Bu Menteri. Kode keras dari otoritas fiskal, satu, uangnya memang nggak ada, atau ada prioritas nasional yang bukan pariwisata. Apakah itu ketahanan pangan, energi, makan bergizi, dan lain sebagainya. Kita masuk ke halaman berikutnya, halaman 9. Saudara Menteri lalu menyandingkan dengan devisa pariwisata. Disinilah yang menurut saya ada tanda petik kefatalan di dalam meminta tambahan anggaran. Kenapa? Karena pada tahun 2016 yang Saudara Menteri sampaikan, anggaran bukan hanya ideal, anggaran tertinggi. Ini honeymoon ini. Honeymoon itu mencapai 5,41 triliun. Saya waktu itu belum jadi anggota dewan, masih jadi wartawan. Berarti itu indah-indahnya waktu itu. Devisanya cuma 150 triliun. Lalu kemudian di 2024 yang kata Saudara Menteri adalah anggaran yang ideal, itu anggarannya menyusut separuhnya jadi 3 triliun. Tapi devisanya melonjak 2 kali lipat. 269 triliun. Jadi dikasih anggaran besar,
devisanya 150, anggaran dipotong setengah, devisanya naik. Menarik ini, menarik. Saya harus berdiri, melihat ini harus berdiri di Medan Merdeka nih. Artinya dari sisi lapangan banteng, keuangan. Wah ini menarik ini. Ternyata dengan anggaran yang kecil, ada lompatan. Kan gitu argumentasinya. Jadi otoritas fiskal kita ini menyadari bahwa sektor pariwisata ini berjalan secara organik melalui mekanisme pasar tanpa perlu disuapi anggaran negara. Rupiah murni secara berlebihan. Nah, ini yang saya bilang. Autopilot. Jadi ini yang saya maksudnya, tadinya saya pikir jangan dimasukin slide ini. Gitu loh. Apalagi komparasi. Justru ini melemahkan.